kita langsung diperlihatkan adegan seorang ibu, bukan ibu teladan tapi seorang ibu yang dengan santainya memberikan pil tidur ke putrinya. Gak cuma itu, dia mengaduk susu bubuk yang penuh dengan semut dan memberikannya pada bayinya. Tak lama si bayi pun tertidur pulas. Kenapa dia melakukan ini? Karena si ibu, namanya Bora, sudah kebelet. Dia langsung tancap gas ke sebuah apartemen buat wik-wik sama mantannya. Di saat yang sama sang suami Minky tiba-tiba pulang ke rumah. Pandangan Minky langsung tertuju pada botol itu. Botol yang dipenuhi dengan semut. Minky langsung ngerasa ada yang gak beres nih. Dia lari ke kamar dan putrinya sudah pingsan. Tanpa pikir panjang, dia cepat-cepat bawa putrinya ke rumah sakit. Beruntung berkat usaha kerja keras dokter, nyawa si dede bayi akhirnya berhasil diselamatkan. Tapi saat Minky membawa putrinya pulang ke rumah, jeleb, dia melihat istrinya sedang bercumbu dengan pria lain di ujung lorong. Di saat itulah dendam langsung membara di hati Minky. Dia bersumpah bahwa istri dan selingkuhannya bakal menerima ganjaran yang setimpal. Semua ini bermula dari kisah Minky, seorang suami yang sedang menganggur. Kerjaannya sehari-hari cuma masak, bersih-bersih, dan ngurus bayi. Istrinya si Bora yang jadi tulang punggung keluarga. Tapi tanpa sepengetahuan si Minky, si Bora sudah lama main api dengan mantan pacarnya, yaitu si Kim. Sepulang sekolah, bukannya pulang ke rumah, Bora malah langsung mampir ke apartemen Kim. Mereka gak pakai basa-basi, langsung bertemu di pintu dan ya, mereka berhubungan lagi. Di sisi lain, saat Bora lagi asik bersenang-senang sama selingkuhannya, Minky justru lagi santai membaca buku tentang kisah percintaan. Setelah capek dari pekerjaan, Minky emang sering banget ngedatangi toko buku bekas di dekat apartemennya. Selesai baca, Minky lalu menjemput anaknya di penitipan, tapi saat di lift, dia ketemu teman lamanya, Myung, yang baru pindah ke apartemen tersebut. Mereka sempat saling bantu dan tukar nomor telepon. Ini adalah perkenalan penting yang bakal jadi kunci babak selanjutnya. Saat Minky sudah di rumah, bayinya tiba-tiba rewel karena istrinya si Bora belum kunjung pulang. Minky buru-buru kasih susu. Tapi apa yang terjadi? Semut lagi. Untungnya si Minky sigap dan langsung mengganti dengan stok susu yang lain. Di sisi lain, si Bora dan si Kim masih asik bersenang-senang. Mereka sampai saling memotret satu sama lain. Foto-foto kebersamaan mereka itu tersimpan banyak banget di albumnya. Ini menandakan perselingkuhan mereka sudah terjalin cukup lama. Yang lebih gila, Kim nganter Bora langsung pakai mobil Bora. Tapi sebelumnya Kim memberikan duplikat kunci apartemennya. Kunci itu disatukan ke kunci mobil Bora, tujuannya jelas biar Bora bisa langsung kapan aja meski Kim lagi gak di rumah. Wih, nekat banget. Minky terbangun oleh tangisan bayi di tengah malam. Bora mulai pulang, tapi dia malah merokok di toilet. Si Minky lagi-lagi harus menenangkan bayinya. Di pagi hari, si Bora mulai akting jadi ibu, tapi Minky curiga karena suara Bora terdengar serak. Bora ngeles bilang habis karaoke, padahal suara serak itu karena Bora berteriak keenakan saat bercinta dengan Kim. Singkat cerita, si Minky cari kerjaan tapi ditolak terus, merasa lelah. Dia kembali ke toko buku sementara Minky berbelanja kebutuhan rumah. Istrinya malah sibuk beli pakaian di mall. Dan pakaian itu hadiah buat selingkuhannya. Gila si Bora ini guys. Malamnya telepon rumah berdering, si Minky yang angkat tapi sambungan diputus. Ini pasti dari si Kim yang lagi nunggu si Bora di mall. Telepon berdering lagi, Minky mengatakan tapi gak bicara karena fokus nonton. Si Bora langsung marah besar, ngomel sampai merendahkan kodrat Minky sebagai kepala keluarga dan ngungkit masalah nafkah. Minky yang kesal memilih pergi membersihkan karpet di mobil Bora. Saat itulah dia tak sengaja menemukan sebuah struk gerbang tol. Minky langsung bingung. Menurut catatan pengeluaran mereka, Bora tidak pernah pergi lewat gerbang tol. Kecurigaan pertama Minky muncul. Malamnya Minky dan Bora berhubungan suami istri, tapi Bora sama sekali tidak menikmatinya. Di keesokan harinya, si Kim menemui Bora di kantornya. Ternyata Kim juga bekerja di tempat itu sebagai desainer. Saat berdua, si Bora sengaja menutup tirai dan dengan bejatnya keduanya langsung memakai adegan wik-wik di kantor.
Setelah puas, si Bora panik. Resepsionis telepon bilang ke suaminya, si Mingki ada di sana. Mereka langsung kepanikan dan buru-buru merapikan kantor. Si Mingki masuk dan heran kenapa kantor istrinya ditutupi tirai. Si Kim menyapa Mingki sebelum pergi. Di dalam mobil, Mingki merasa istrinya berbeda. Dia bingung dan bertanya, kenapa kamu melepaskan sepatu di kantor tadi? Si Bora yang enggan ngejawab langsung ganti topik. Mingki kesal, fokusnya hilang sampai hampir nabrak pejalan kaki. Mingki niat ke bengkel kecil buat ganti rem mobil agar lebih murah. Bora langsung menyindir Mingki menyebut suaminya orang perhitungan. Mingki cuma bisa istighfar mendengarnya. Setelah Bora turun di depan apartemen, dia bukannya pulang tapi langsung naik taksi dan pergi ke apartemen selingkuhannya lagi. Dirasa gak cukup sekali di kantor tadi, kali ini Bora merayu Kim agar mau berhubungan week-week lagi. Kim yang melihat cincin tunangan di jari Bora langsung setuju. Di sisi lain, si Mingki menyadari ada kunci apartemen yang menyatu dengan kunci mobil istrinya. Kunci itu tak lain pemberian si Kim. Kecurigaan Mingki sudah di titik mendidih. Mingki pulang, istrinya gak ada. Dia sempat mencoba berpikir positif. Mungkin karena dirinya pengangguran makanya sikap Bora berubah. Dia pun berusaha membuat lamaran kerja sebanyak-banyaknya. Tapi insting seorang suami tidak bisa dibohongi. Mingki mulai mengkalkulasi semua kejanggalan. Mulai dari struktur, kunci apartemen, lepas sepatu di kantor, dan bahkan jarak tempuh odometer mobil yang gak sesuai. Ia berspekulasi bahwa si Bora punya hubungan dengan Kim. Mingki pun nekat, dia naik bis mencari apartemen Kim berbekal logo dan nomor kamar dari kunci misterius itu. Mingki pun tiba memasukkan kunci dan terkejut. Kunci itu cocok. Si Mingki masuk, kasur berantakan, tisu berserakan, tapi puncaknya dia menemukan foto-foto vulgar. Siapa lagi kalau bukan istrinya bersama Kim. Ya ampun, smokers, ini kejadiannya sangat jelas. Perselingkuhan ini sudah terjalin sebelum mereka menikah, bahkan hubungan mereka masih berjalan sampai saat ini. Mingki merasa terpukul dan hancur. Dia merasa gagal jadi kepala rumah tangga. Setelah itu Mingki pergi ke toko buku, tapi kali ini dia membaca buku tentang misteri kejahatan. Bora dan Kim kencan di pantai lalu kembali bercinta di apartemen Kim. Di kamar mandi, Bora melihat perlengkapan bayi. Kim menjelaskan dia mau hubungan yang lebih serius sampai punya anak dari Bora. Si Kim gak mau cuma jadi pria simpanan Bora. Tapi hal itu malah bikin Bora marah. Bora bilang keputusan Kim sangat egois. Punya suami setia gak afdol, giliran selingkuhannya ngajak serius malah dianggap konyol. Ini baru definisi wanita tertolol. Bora yang kesal tiba-tiba pergi sampai gak sengaja nabrak mobil orang. Setelah kejadian itu Bora berniat mengakhiri hubungan terlarangnya dan berusaha menjadi istri yang baik, mengurus rumah tangga. Mereka akhirnya makan malam bersama Bora dan meminta maaf karena telah merendahkan harga diri Mingki. Namun belum sehari kebahagiaan itu tiba, puncak dari semua permasalahan pun dimulai. Pagi itu Mingki menerima pesan bahwa kerabatnya di kampung meninggal dan dia harus datang. Telepon rumah kemudian berdering. Mingki mengangkat tapi tak ada jawaban. Si Bora langsung panik. Dia udah tahu pasti telepon itu dari selingkuhannya. Karena harus pergi ke pemakaman, Mingki mengirim kunci mobil Bora untuk pergi ke bengkel. Ingat, mobil Bora sempat menabrak orang. Setelah Mingki pergi, Kim kembali menelpon. Kim tidak terima dibuang dan yang paling gila, si Kim nekat akan mendatangi apartemen Bora. Bora dihadapkan pada dua pilihan, menjadi istri baik atau kembali mengkhianati suaminya. Singkat cerita, Kim beneran nekat sudah ada di depan pintu. Bora yang takut suaminya pulang menyuruh Kim menunggu di sebuah kafe. Masalahnya bayi Mingki masih terjaga. Bora bingung, dia coba bujuk bayinya agar cepat tidur, tapi sayang si bayi mungil tak kunjung terlelap. Kesal, Bora langsung nekat melakukan hal biadab lagi. Dia mencari pil tidur, memecahnya dan menuangkan obat tersebut ke dalam susu formula. Secara tergesa-gesa si bayi kecil pun hanya bisa menatap ibunya dengan penuh harap. Tangan lembutnya menggapai wajah sang ibu, seolah mohon, maafkan aku nak, nyatanya ibumu lebih mengutamakan selingkuhannya. Kamu harus tidur sendirian. Bora menepati janjinya menemui Kim, kini bertanya kenapa si Bora mencapakannya.
Bora mencoba menjelaskan bahwa ia kini adalah istri dari seorang ibu. Tapi disinilah kejutan muncul. Kim mengungkit perkataan Bora saat melahirkan. Kim menyebut bahwa bayi tersebut adalah anak hasil dari hubungan gelap mereka. Bora pun meminta maaf, menyiarkan bahwa itu memang benar. Ternyata selama ini Minky terpaksa hidup dalam kebohongan sebagai pengasuh bayi, anak hasil dari hubungan terlarang istrinya. Kebejatan mereka bahkan berlanjut. Keduanya mabuk-mabukan dan bermesraan. Di sisi lain, si Minky merasakan firasat buruk dan segera pulang, tapi ia hanya mendapati istrinya sudah tiada. Dia melihat susu yang dipenuhi semut dan ada yang gak beres. Minky memeriksa bayinya, betapa kagetnya. Bayi demam tinggi dan tak sadarkan diri. Minky langsung membawa ke rumah sakit. Dokter mengidentifikasi zat penenang dewasa dalam tubuh bayi itu sama saja memberinya racun. Dokter bilang kalau Minky datang sedikit lebih lambat, putrinya bisa mengalami kerusakan otak, bahkan kematian. Minky sangat terpukul. Namun beruntungnya nyawa bayi berhasil diselamatkan. Saat Minky membawa putrinya pulang, dia melihat istrinya sedang bercumbu dengan selingkuhannya di ujung lorong. Minky mencoba bersabar karena bagaimanapun putrinya masih butuh sosok ibu. Tapi saat Minky masuk, dia mendapati Kim sedang wik-wik bareng dengan istrinya. Momen bejat itulah yang membuat kesabaran Minky habis. Dia menganggap putrinya tidak butuh seorang ibu yang biadab. Smokers setelah melihat pengkhianatan paling bejat dan anaknya diracun untuk kedua kalinya, si Minky sudah mengambil keputusan. Putrinya tidak butuh ibu biadab. Keesokan harinya, Minky menitipkan putrinya, lalu dia meminta teman lamanya, si Myung, dan mengantarkannya ke stasiun. Pura-pura akan menghadiri pemakaman. Saat mereka mulai bergerak, Minky langsung turun. Peran naik kereta itu hanya untuk mengelabui si Myung dan mendapatkan alibi yang sempurna. Minky langsung pergi ke apartemen selingkuhan istrinya. Dia memakai sarung tangan, mengambil rambut untuk sampel DNA, mengambil pisau pula, dan mencari barang-barang lain yang berguna bagi rencananya. Minky terlihat sangat percaya diri. Pada sore hari, Bora pulang. Dia bingung karena lampu rumah belum dinyalakan. Dia pergi ke ruang make up dan terkejut ada foto selingkuhannya yang tersembunyi di balik cermin. Padahal foto itu cuma ada di apartemen Kim. Bora langsung menuduh Kim ingin menakut-nakutinya. Tiba-tiba lampu dan sambungan telepon mati. Di tengah kepanikan dan ketakutan Bora, Minky kemudian muncul. Dia menyerang Bora, mencekik lehernya dengan sangat keras, dan yang lebih sadis, dia menghubungi Kim agar Kim mendengar suara Bora kesakitan. Minky mengakhiri istrinya dengan cara yang sangat brutal. Ganjaran setimpal telah tiba. Setelah itu, Minky menjalankan rencana tahap akhir. Dia menyimpan rambut Kim di dekat jasad istrinya, dan dia juga membawa kain yang dipenuhi darah Bora untuk menempelkannya di apartemen Kim. Lalu Minky mengunci rumah, menghapus sidik jarinya dikunci, dan membiarkannya menggantung. Minky berhasil memancing Kim untuk datang ke apartemen Bora karena khawatir. Sementara Kim masuk dalam perangkapnya, Minky dengan santai pergi ke apartemen Kim dan menempelkan bekas darah Bora di cermin kamar mandi Kim. Jebakan sempurna. Keesokan harinya, Myung masuk rumah Minky karena disuruh Minky membawa perlengkapan bayi ke penitipan, dan terkejut melihat Bora sudah tewas bersimbah darah. Polisi pun datang. Minky langsung menjelaskan peran sebagai suami yang cemas dan gelisah di depan polisi dan para tetangga. Polisi menemukan bukti cincin yang dilepas paksa, sidik jari pada kunci, dan yang paling memberatkan, rambut Kim. Di samping jasad Bora, mereka juga menemukan bekas darah yang samar di cermin kamar mandi Kim. Minky diinterogasi. Dengan alibi tiket kereta yang valid dan kesaksian dari Myung, Minky dinyatakan tidak bersalah. Minky bercerita tanpa keraguan sedikit pun. Rekaman telepon Minky dan Myung juga diputar. Semua bukti memberatkan Kim. Meskipun ia berusaha membantah, akhirnya Kim dijebloskan ke sel tahanan. Rencana Minky berhasil 1000%. Ending yang dingin.
polisi mengantar Minky dan bayinya pulang, suasana rumah tampak tenang. Sumber masalah telah hilang, Minky hanya fokus merawat bayinya. Minky membakar semua foto Bora. Ia menganggap bayinya tidak membutuhkan seorang ibu yang biadab. Pesan moralnya kuat banget, smokers. Pengkhianatan itu adalah kebiasaan, bukan kecelakaan. Karena sekali hati seorang menunda, dia akan terbiasa mengkhianati. Minky sudah memastikan suatu hal, putrinya jauh lebih aman bersamanya, karena bagi Minky si bayi mungil itu bukan hanya anugerah, tapi satu-satunya harta terindah yang dia miliki. Gimana smokers? Plot twistnya nendang banget gak? Kasih tahu di kolom komentar adegan mana yang bikin kalian tegang. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi biar kalian gak ketinggalan bedah-bedah film gokil lainnya.